Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa orang-orang dengan batasan mental yang tebal akan memiliki tingkat dukungan sosial yang lebih tinggi dibanding mereka yang memiliki batasan mental yang tipis. Halo semua, selamat datang kembali di channel Seia-Iya. Seperti biasa, kita kembali membahas tentang penelitian psikologi yang tentu saja bermanfaat dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan membahas sebuah temuan yang menarik dari penelitian terbaru yang meneliti tentang hubungan antara mental boundaries atau batasan mental dan harga diri serta dukungan sosial. Penelitian ini dilakukan oleh John Arnett dan William E. Kelly yang terbit pada tahun 2023. Nah, topik ini sangat relevan bagi kita yang ingin memahami tentang hubungan antara struktur psikologis kita dan kepercayaan diri serta interaksi sosial. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu batasan mental atau mental boundaries. Nah, mental boundaries pertama kali dikenalkan oleh Hartman yang mengategorisasikan batasan mental menjadi batasan mental yang tebal dan batasan mental yang tipis. Orang-orang dengan batasan mental yang tebal cenderung memiliki persepsi yang jelas tentang identitas diri dan ruang pribadi. Nah, orang-orang dengan batasan mental yang tebal melihat dunia dalam bentuk hitam dan putih serta memiliki persepsi atau pola pikir yang tegas dan terpisah dari pengaruh orang lain. Nah, sebaliknya, orang-orang dengan batasan mental yang tipis cenderung memiliki identitas yang lebih cair. Nah, mereka seringkali kehilangan jati diri pada saat berinteraksi dengan orang lain, serta lebih mudah terpengaruh oleh emosi dan pendapat eksternal. Dengan batasan ini, seseorang mungkin merasa lebih rentan secara emosional dan memiliki koneksi sosial yang lebih longgar. Jadi, perbedaan batasan ini amat signifikan memengaruhi aspek lain dalam kehidupan psikologis seseorang. Nah, bagaimana batasan mental memengaruhi harga diri? Harga diri atau self-esteem adalah bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Orang-orang yang memiliki harga diri yang tinggi lebih merasa percaya diri, merasa berharga, dan mampu menghargai dirinya sendiri. Sebaliknya, orang-orang dengan harga diri yang rendah merasa kurang percaya diri dan merasa tidak berharga. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa orang-orang dengan batasan mental yang tebal memiliki harga diri yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang dengan batasan mental yang tipis. Mengapa demikian? Karena orang-orang dengan batasan mental yang tebal sudah memiliki identitas pribadi dan pandangan yang kuat terhadap diri mereka sendiri, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Sedangkan orang-orang dengan batasan mental yang tipis cenderung tidak stabil terhadap persepsi mereka dengan diri mereka sendiri, sehingga dapat menurunkan rasa percaya diri dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Lalu, apa peran dukungan sosial dalam penelitian ini? Jadi, dukungan sosial itu merujuk pada seberapa banyak kita merasa didukung oleh orang-orang sekitar kita, seperti keluarga dan teman. Nah, dukungan sosial itu tidak hanya memengaruhi kenyamanan emosional kita, tapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis kita secara keseluruhan. Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa orang-orang dengan batasan mental yang tebal akan memiliki tingkat dukungan sosial yang lebih tinggi dibanding mereka yang memiliki batasan mental yang tipis. Nah, mengapa demikian? Karena orang-orang dengan batasan mental yang tebal akan memiliki keterikatan yang kuat dalam kelompok tertentu, serta dapat membedakan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan kelompok. Nah, sebaliknya, orang-orang dengan batasan mental yang tipis cenderung memiliki keterikatan yang longgar dalam sebuah kelompok, sehingga lebih mudah merasa kesepian dan lebih merasa kurang didukung. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada korelasi negatif antara batasan mental, harga diri, dan dukungan sosial. Jadi, semakin tipis batasan mental seseorang, maka semakin rendah pula harga diri dan dukungan sosialnya. Sebaliknya, semakin tebal batasan mental seseorang, maka semakin tinggi pula harga diri dan dukungan sosial orang tersebut.
Lalu, bagaimana temuan ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, misalnya dalam praktek konseling? Nah, bagi para konselor, memahami batasan mental klien dapat membantu dalam mengembangkan intervensi yang lebih efektif. Misalnya, klien dengan batasan mental yang tipis mungkin membutuhkan dukungan untuk memperkuat identitas diri mereka dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Nah, di sisi lain, klien dengan batasan mental yang tebal dapat dibantu untuk lebih fleksibel dalam berinteraksi sosial. Sebagai kesimpulan, penelitian ini memberikan kita wawasan baru tentang bagaimana batasan mental dapat memengaruhi aspek psikologis yang penting seperti harga diri dan dukungan sosial. Nah, studi ini menunjukkan bahwa batasan mental bukan hanya konsep yang abstrak, tapi juga memiliki implikasi yang nyata terhadap kesejahteraan individu. Bagaimana? Menarik bukan? Nah, itu dia tadi pembahasan kita pada kali ini tentang hubungan antara batasan mental, harga diri, dan dukungan sosial. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa!